Sahabat RTV, berbagai tindak kejahatan yang dilakukan kawanan perampok, pelaku penipuan, hingga aksi brutal kawanan geng motor tentu meresahkan masyarakat. Fenomena ini tentu menjadi peringatan bagi setiap individu untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dimanapun berada. Informasi selengkapnya dari kriminolog akan menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Bulan Ramadan yang menjadi bulan penuh ampunan bagi umat Islam justru disalahgunakan sebagai agenda tahunan bagi sebagian orang untuk melakukan aksi kejahatan. Mulai dari tawuran warga, aksi brutal yang melibatkan geng motor, hingga perampokan. Aksi kriminalitas tersebut jelas membuat masyarakat resah karena tidak hanya merampas harta benda, namun juga mengancam keselamatan warga. Sebut saja aksi sadis kawanan geng motor di Medan, Sumatera Utara yang menyerang seorang pria saat berboncengan sepeda motor bersama istri dan dua anaknya di Jalan Ilyas, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara pada 20 April 2022 lalu. Tanpa alasan yang jelas, kawanan geng motor tersebut secara membabi buta menganiaya pria malang itu hingga tewas di depan anak-anak dan istrinya. Di lokasi berbeda, pada 19 April, sebuah minimarket di Jalan Abdurrahman, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, disatroni kawanan perampok. Pelaku yang berjumlah 3 orang masuk ke dalam minimarket saat akan tutup. Para pelaku langsung mengancam 3 karyawan minimarket dengan senjata tajam dan memaksa mereka membuka brankas berisi uang senilai 70 juta rupiah. Meski polisi datang dan melepaskan tembakan peringatan, para pelaku kabur dengan uang hasil rampokannya. Kriminolog Universitas Budi Luhur Nadia Utami Larasati mengungkapkan adanya desakan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan selama bulan Ramadan membuat seseorang nekat melakukan aksi kriminal. Ya, jadi memang sudah seperti pola ya Mbak, atau tren. Jadi memang kriminalitas ketika menjelang bulan Ramadan atau memasuki bulan Ramadan memang akan meningkat, terutama di 10-20 hari gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan memang materi. Jadi memang tujuannya biasanya pencurian, perampokan gitu ya. Jadi memang karena apalagi di situasi sekarang kondisi masyarakat cukup sulit gitu ya, di saat kebutuhan harga bahan pokok naik dan sebagainya, tentu saja itu menjadi jalan gitu ya. Jadi bagi masyarakat yang tidak punya, yang penghasilannya tidak mencukupi, lalu kemudian tidak memiliki pekerjaan gitu ya, atau misalnya masih terdampak pandemi gitu, itu menjadi cara bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan. Jadi memang tujuan utamanya tentu saja adalah ekonomi ya, atau finansial begitu. Nadia menambahkan fenomena kejahatan di bulan suci tidak hanya memiliki motif ekonomi, namun aksi tak terpuji seperti balap liar dan tawuran seolah menjadi tradisi setiap Ramadan demi kebutuhan eksistensi. Jadi memang kejahatan yang berkaitan dengan finansial tadi atau yang dengan motif ekonomi tadi biasanya memang dibarengi dengan kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh remaja nih. Jadi kayak juvenile delinquency. Biasanya kan di sahur on the road ada balap liar gitu ya, lalu kemudian ada tawuran gitu ya, tawuran antar kelompok maupun tawuran remaja gitu ya. Nah, itu memang menjadi satu fenomena juga di bulan Ramadan. Karena apa? Karena pada saat sahur itu ada waktu yang kosong gitu. Jadi biasanya kan kita tidak bangun sahur di jam-jam segitu gitu. Jadi jam segitu biasanya tidak ada aktivitas, tapi karena sekarang ada sahur on the road gitu ya, jadi ada kegiatan, nah memungkinkan terjadinya kerumunan, lalu kemudian ada kemungkinan terjadinya interaksi di jam-jam segitu. Nah, akhirnya memungkinkan lah yang tadi namanya penyimpangan ya. Penyimpangannya seperti tawuran, kemudian ada balap liar dan lain sebagainya. Penyimpangannya seperti tawuran, kemudian ada balap liar dan lain sebagainya. Aksi kriminalitas yang marak terjadi di bulan suci menjadi peringatan bagi setiap individu agar dapat meningkatkan kewaspadaan dimanapun berada.
Selain itu, perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar ada efek jera dan menghindari jatuhnya korban-korban berikutnya. Dari Jakarta, Rida Ratnatika, Yusuf Stefanus, Turn Back Crime, RTV.